Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah yang Maha Pengampun mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, menghapuskan semua kesalahan kita baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, memberikan kepada kita semua yang kita minta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan mengangkat semua permasalahan yang kita hadapi dan memberikan kepada kita husnul khatimah di penghujung hayat kita. Amin. Ikhwah, kita lanjutkan insyaallah. Pada hari ini kita akan membahas surat yang ke-105, surat Al-Fil, tentang gajah ya artinya. Termasuk kronologi surat Makkiyah, turun di fase Makkah, ada 5 ayat surat Al-Fil ini. Kita semua udah mafhum lah, udah maklum lah tentang apa yang dibicarakan dalam surat Al-Fil ini, tentang pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang ingin menyerang Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau cerita dibaliknya seperti itulah ya. Cuman ini yang jelas bukan asbabun nuzulnya ya. Kalau asbabun nuzul itu kan sebab kenapa ayat itu turun. Kalau ini bukan sebab ayat itu kenapa itu turun, karena ayat ini turun puluhan tahun setelah peristiwa Ashabul Fil ini. Tapi memang yang dibicarakan dalam ayat ini ya Ashabul Fil ini, para pemilik gajah. Abraha yang datang dari Yaman karena gregetnya dengan Ka'bah, kemudian dia sampai pengen menghancurkan Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad? Karena ini satu orang mufrad ya. Tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad? Tapi sekali lagi kita kupas sedikit. Walaupun yang diajak ngobrol atau yang ditanya di ayat ini adalah Rasulullah SAW, tapi tentunya karena ayat ini turun bukan cuma untuk beliau, tapi beliaulah yang menjadi perantara dari turunnya ayat ini. Allah, malaikat Jibril, kemudian ke Rasulullah SAW. Makanya diajak ngobrol memang Rasulullah. Nah, tapi juga ayat ini bukan cuma untuk beliau, tapi juga buat kita umatnya. Buat kita umatnya, dan kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Maka ayat ini juga bisa buat kita tadi. Tidakkah engkau wahai rahmat memperhatikan? Tidakkah engkau wahai Yusuf memperhatikan? Tidakkah engkau wahai Ahmad memperhatikan? Itu untuk kita semua nih ya, untuk kita semua. Maka ketika Allah mengajak ngobrol satu orang seperti ini, rasakan ini buat kita gitu ya. Karena Al-Quran ini adalah surat cinta Allah buat kita. Dan ada banyak sekali ayat yang memakai kata-kata alam taro ini. Ada banyak sekali alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan. Ada banyak sekali kan ya. Tidakkah engkau memperhatikan? Ini Allah mengajak kita untuk berpikir ya, untuk merenung, untuk mentadabburi kejadian apapun yang kita lihat. Jangan sampai apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi di alam semesta ini, ataupun apa yang terjadi di sekitar kita, ataupun apa yang kita dengar,
berita, baik yang di tempat yang jauh ataupun tempat yang dekat, jangan sampai cuma lewat begitu saja. Jangan sampai cuma lewat begitu saja. Tapi harus ada pelajaran yang kita ambil. Di balik tanah longsor kah misalnya, di balik pandemi seperti sekarang ini kah misalnya, atau di balik jatuhnya kita kah misalnya naik motor, atau di balik anak kita yang melakukan seperti ini seperti itu. Ada banyak sekali kejadian yang kita alami dalam sehari saja. Ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan kejadian mungkin yang kita dialami di satu hari itu. Maka kalau kita mau berpikir, akan ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi syaratnya tadi harus alam taro. Nah, tidakkah engkau memperhatikan? Tidakkah engkau menyimak? Tidakkah engkau merenungkan? Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Rabbmu? Nah, selalu ini ya dirasakan dari kejadian apapun, peristiwa apapun, selalu ada kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu memperbuat, bagaimana Allah memperbuat, bagaimana Allah memperbuat. Jadi semua kejadian itu selalu ada peran Allah di situ. Selalu ada peran Allah di situ. Bukan cuma sekedar peran diri kita, bukan cuma sekedar peran orang di sekitar kita atau peran alam semesta ini, bukan. Selalu ada Rabbuka di situ ya. Selalu ada Rabbuka. Walaupun yang terlihat misalnya di Ashabul Fil ini adalah burung ababil yang melemparkan hijaratan min sijil, tapi yang mengutusnya adalah wa arsala, Allah yang mengutusnya, Allah yang mengirimnya. Bukan mereka datang dengan sendirinya, ujuk-ujuk datang ke sekitar Makkah melemparkan batu ke tentara Roh, bukan ya. Tapi ini Allah yang mengutus. Nah, begitu juga dalam kehidupan keseharian kita. Kita rasakan tadi bahwa Allah ada selalu bersama kita. Dalam setiap kejadian, dalam setiap peristiwa, momen apapun, maka selalu ada fa'ala rabbuka. Maka yang kita perhatikan tadi adalah perbuatan Allah dalam setiap apa yang kita lihat, yang kita alami. Maka kita akan jauh lebih tenang jadinya. Ada orang menghardik kita, ini adalah Allah menguji kita gitu ya. Jadi kita akan jauh lebih tenang menghadapinya. Ada orang misalnya ya, nabrak kita naik motor, maka ini adalah perbuatan Allah kepada kita. Maka kita akan jauh lebih tenang, jadinya nggak akan cepat emosi. Anak kita nggak mau nurut, dipanggil nggak datang-datang, maka fa'ala rabbuka, ini adalah perbuatan Allah kepada kita. Nah, bisa jadi sebabnya adalah karena dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, hingga Allah menghukum kita seperti itu. Tapi semuanya adalah fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dengan tentara bergajah. Ini udah jelas ya. Tentaranya Abrahah dengan pasukannya yang datang jauh-jauh dari negeri Yaman, yang datang jauh-jauh dari tempat yang begitu jauhnya, ribuan kilometer dari Mekah, karena panasnya dia melihat Ka'bah yang didatangi orang-orang Arab. Bukan cuma setiap tahun sekali, setiap tahun sekali sudah pasti haji, tapi ada juga umroh segala macam, mereka datang ke Ka'bah. Sementara dia kemudian karena panas membuat gereja yang begitu mewahnya, yang begitu megahnya, sangat besar, sangat tinggi. Dia pengen menyaingi Ka'bah, tapi orang-orang malah gak mau datang ke gerejanya. Bahkan ada yang sampai buang air besar di gerejanya tadi itu, menghinakan Raja Abrahah ini. Ada yang buang air besar, dia benar-benar emosi dengan bangsa Arab, sampai ingin menghancurkan apa yang dipuja oleh bangsa Arab ini. Dia heran sekali, kenapa bangunan Ka'bah yang begitu sederhana, cuman batu-batu yang ditumpuk, batu-batu ini ditumpuk ke atas, cuman segi 4 kubus gitu. Tapi itu yang didatangin orang dari segala macam penjuru, dari segala macam arah mereka datang. Rela mereka menunggang unta sampai berjalan kaki datang ke tempat itu. Sampai yang Allah sampaikan di
Wa'adzim fin nas bil haji ya'tuka ala kulli ya'tuka panggil manusia, mereka akan datang ke Ka'bah dengan berjalan kaki, dengan naik unta. Mereka rela sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu berjalan di tengah padang pasir untuk datang ke Ka'bah ini. Dia heran sekali itu, dia heran sekali. Karena memang Abraha atau bahkan kebanyakan manusia selalu yang dipikirnya itu hanya dengan logikanya saja, dengan pikirannya sendiri saja. Dia mikir kenapa bangunan seperti itu kan gampang sekali dibuat. Apa yang menarik orang banyak datang ke tempat itu? Maka dia bikin yang megah. Kenapa orang mau datang gitu? Kenapa orang enggan? Kenapa orang itu ada yang sampai BAB di tempat itu? Kenapa gitu? Dia heran, dia nggak melihat ada Allah yang berperan di situ, ada fa'ala rabbuka di situ. Ada Allah yang menyuruh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membangun Ka'bah, kemudian memanggil orang-orang untuk datang ke Ka'bah itu. Ada peran Allah di situ. Allah yang menautkan hati banyak orang untuk pengen datang ke Ka'bah. Sementara ke gereja yang dibangunnya, Allah tidak menautkan hati banyak orang untuk datang ke sana. Jadi dia nggak pernah tahu sih, nggak pernah tahu bahwa ada Allah di balik semua itu. Dengan kesombongannya tadi itu, dia sampai akhirnya saking gemesnya, gregetnya, sampai pengen menghancurkan Ka'bah tadi, biar orang berbalik ke gerejanya, biar orang datang ke gerejanya. Alam yaj'al kaidahum fi qadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka dalam kesesatan, dalam kehancuran, dalam kebinasaan. Mereka merasa paling kuat, mereka merasa paling hebat, nggak akan ada yang bisa menghalangi mereka, karena mereka merasa semua kekuatan di dunia Arab saat itu tunduk di bawah mereka. Romawi sekalipun nggak bisa menghalangi mereka ini. Karena saat itu mereka lah yang paling kuat memang. Apalagi tadi mereka membawa gajah. Kita tahulah ya, binatang binatang darat yang paling besar ya gajah ini. Sehingga mau unta, mau kuda, atau mau apapun binatang yang lain pasti akan ketakutan yang bertemu dengan gajah. Sehingga dengan kesombongannya ini, mereka merasa nggak akan ada yang bisa menghalangi mereka, nggak akan ada yang bisa untuk membatalkan niat mereka ini. Nah, padahal tadi mereka lupa sama Allah yang menguasai alam semesta ini. Maka Allah jadikan tipu daya mereka dalam kebinasaan, dalam kehancuran. Itu sangat mudah buat Allah. Itu sangat gampang buat Allah untuk menjadikan segala macam tipu daya dalam kehancuran. Dan banyak sebetulnya kasus, ada banyak sekali kejadian di atas muka bumi ini yang dengan kesombongan inilah yang menghancurkan mereka yang memiliki kesombongan ini. Kan Allah sudah jelas-jelas mengisyaratkan dalam banyak ayat bahwa kesombongan ini yang akan menghancurkan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ada banyak sekali yang katanya Rasulullah SAW, man takabbara wada'ahullah. Siapa yang sombong pasti Allah akan hinakan orang tadi. Ini saja dulu yang dapat saya sampaikan ya, ikhwan. Semoga bermanfaat, dan segala kebaikan dari Allah dan segala keburukan dari diri saya sendiri. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.